Fasilitasi itu adalah sebuah proses di mana kita membantu untuk sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Dan juga mengarahkan tujuan bersama ya Cak ya, pastinya ya Cak. Tentunya itu adalah bagian dari proses fasilitasi itu supaya peserta menentukan di mana tujuannya. Tetapi jangan lupa juga nih partisipasi si peserta ini juga harus full Cak, membangkitkan antusiasme, terus juga membangkitkan saling empati satu sama lain. Oh iya dong, tentu kita itu adalah bagian proses dalam fasilitasi itu sendiri. Sehingga pesertanya aktif semuanya. Aktif tapi juga kreatif dong Cak pastinya. Oh iya dong. Saya di sini mengikuti training Fairban fasilitator ya, yang selama ini sih pernah menjadi fasilitator, cuman ketika ikut pelatihan ini kayaknya lebih tahu arahnya, bisa tahu yang mana kemarin tidak bagusnya, terus akan bisa diperbaiki, dan yang penting tuh lebih inovasi dan kreatif gitu Mbak Miranda. Kalau Mbak Miranda sendiri apa yang selama 2 hari ini didapat tentang fasilitator seperti apa Mbak? Oke, Om Zen. Jadi mungkin ini juga akan berpengaruh dengan kerjaan kita ke depannya ya. Maksudnya antara aku dengan Om Zen juga kita akan memberikan induction tuh buat teman-teman, baik teman yang baru join ataupun melakukan refreshment gitu. Nah, kemarin itu awalnya masih sangat agak buta gitu. Gimana sih awalnya menjadi fasilitator itu gitu yang baik. Nah, itu tuh memang kita harus menjadi pendengar yang baik awalnya gitu ya, harus bisa tuh menangkap arah-arah si peserta ini kemana sih gitu. Nah, dan mencoba merangkum sampai nanti tuh bisa menarik satu kesimpulan gitu. Benar banget. Iya, saya juga bisa merasa jadi menganalisa menganalisa peserta ya ketika dalam fasilitator. Jadi punya seni dalam bertanya gitu ya kan, ada strategi bertanyanya. Terus juga mengikuti training ini lebih ke gimana caranya menjadi fasilitator itu sabar ya, nggak banyak omong, jangan terpancing gitu kan. Di fasilitator ini ternyata kita harus memang lebih banyak bicaranya pesertanya. Itu sih banyak banget yang saya dapat. Terus yang bisa ini juga tuh awalnya kan kalau kita kerja ya kita kan nggak tahu nih pikiran teman-teman gimana gitu. Tapi dalam beberapa hari nih, 2 hari ini saja gitu, aku tuh bisa melihat sebenarnya tuh teman-teman gue tuh banyak ide-ide gitu ya. Dari mulai dengan latihan tuh selama 2 hari ini bisa tuh dikembangin gitu. Salah satunya yang paling berkesan tadi kayak kita tuh disuruh buat lagu tuh Om Zen gitu kan. Maksudnya tuh ada aja gitu dan ternyata begini ya gitu, bisa gitu. Keren sih menurutku gitu. Betul, seneng banget ngikutin prosesnya, maksudnya proses dari awal gimana caranya ketika di hari pertama membuat peserta itu bersemangat, bangga mengikuti training, terus selanjutnya peserta bisa memunculkan ide-ide kreatif dari apa yang diselenggarakan, dan di situ ternyata fasilitator harus membuat itu semua, termasuk membuat pertanyaan-pertanyaan bagus. Nah itu mungkin nih akan dipraktekin dari. Kalau saya sendiri ini banyak hal baru ya Mas yang saya pelajari, karena dari selama ini kan kalau yang karena saya orang keuangan gitu ya, sering nerima laporan gitu, dari laporan-laporan keuangan tuh yang saya terima, bahkan dari mitra-mitra yang saya pegang itu pun banyak yang masih nggak bisa membedakan tuh Mas, apa itu fasilitator, apa itu narasumber, apa itu trainer kayak gitu. Jadi kadang tuh dalam satu kegiatan itu ada 3 sebutan untuk satu orang yang sama nih. Begitu. Jadi misalnya nih di daftar hadir orang tersebut mengisi sebagai fasilitator, tapi kemudian di TOR disebutnya sebagai trainer. Kemudian di kwitansinya nih Mas nyebutinnya narasumber. Saya sendiri kadang bingung kan. Ini sebenarnya orang ini berperannya sebagai apa sih? Dari 3 hari yang kita ikuti nih, aku tuh ngerasa, jadi memang tuh ada perbedaan yang mencolok ya antara fasilitator, narasumber. Kalau trainer itu kan lebih memberikan ilmu gitu ya. Mereka banyak memberikan pengetahuan baru gitu kan. Sedangkan fasilitator kan nggak gitu ya Mas ya. Tapi fasilitator itu lebih sebenarnya menggali potensi peserta gitu kan.
Jadi Betul. peserta itu pengetahuannya gimana, itu pesertalah yang kemudian harus mengungkapkan, bukan kemudian si fasilitator itu yang kemudian harus menjelaskan, oh harusnya begini gitu kan, nggak gitu. Kalau trainer atau narasumber kan akan memberikan hal itu, tapi kalau fasilitator kan nggak gitu. Oke. Terus kemudian fasilitator itu juga harus bisa membaca suasana nih Mas. Membaca suasana ya. Iya, Contohnya jadi gimana nih, Pak? peserta ini kemudian peserta ini nih kira-kira apa sih yang peserta butuhkan, ataukah misalnya ruangan ini terlalu dingin nggak sih, atau Oke. pencahayaan gimana sih gitu kan. Nah, fasilitator harus bisa membaca itu, kemudian membuat suasana nyaman buat peserta. Suasananya nyaman ya. Ya, Oke. jadi peserta itu bisa dari yang misalnya kalau kayak saya ini kan sebenarnya saya bukan orang yang pede gitu ya, tapi fasilitator itu harus bisa menggali gimana orang yang nggak pede itu jadi bisa ngomong. Jadi bisa ngomong ya. Ya, itu juga sih Mas. Menurut Mas Andri gimana? Ya sama sih ya. Saya juga sebenarnya saya baru gitu maksudnya, walaupun waktu kemarin itu kan pernah itu online ya. Pernah online ketemu Mbak Buksi juga, terus Mas Dani gitu kan, tapi online gitu kan, waktu pas baru-baru pandemi gitu kan. Sedikit lah gitu kan ilmu tentang fasilitator gitu kan, tapi tentang online-nya itu gitu. Nah kalau sekarang ini kan baru pertama kali ya. Nah saya yang biasa mungkin mimpin gitu kan, istilahnya meeting gitu, briefing gitu, training. Nah, baru sekarang sih tahu gitu kan istilahnya. Oh iya, ada yang ada yang namanya fasilitasi gitu kan. Yang mana itu beda nih, beda dengan training gitu kan, beda dengan briefing gitu kan, beda dengan istilahnya manajer. Mungkin kalau misalkan di meeting kan udah jelas ya, ada ketentuannya harus seperti apa gitu kan. Tapi ini beda gitu kan. Nah, teknik ini pun yang menurut saya menarik gitu kan, dibutuhin sih sebenarnya di posisi saya sebagai koordinator gitu. Yang mana kan teman-teman itu juga banyak ya gitu, banyak gitu dengan kriteria yang berbeda-beda gitu kan, unik gitu kan, nggak bisa disamaratain gitu. Nah, dengan pelatihan training ini gitu kan, istilahnya akhirnya saya bisa tahu gitu. Ya mungkin kedepannya nanti saya pilih gitu. Orang-orangnya seperti apa gitu kan. Oh iya, harus diberi fasilitatornya seperti apa nih gitu kan. Dipisah gitu. Lebih ke situ sih Mbak Tri kalau dari saya sih. Dari hari pertama sampai hari ini sih aku kayak nggak berasa lagi ikut training, tapi lagi kayak ikut kelas-kelas yang menyenangkan aja sih. Misalnya dalam bayanganku sebelumnya waktu dapet email nih dari Mbak Helga disuruh ikut training, itu bayangannya udah aduh training 4 hari lagi pasti boring banget nih, pasti ngantuk banget nih. Tapi ternyata di sini metode trainingnya tuh beda gitu. Terus ilmu yang dikasih tuh jadi lebih mudah diserap gitu. Kalau Zul gimana? Oke, kalau aku ya pertama jelas happy karena kan aku nggak berada di sini kan sebelumnya. Yang ada di pikiranku ya udah penting balik Jakarta dulu aja gitu. So, aku seneng banget. Terus ya sama mungkin ya aku nggak expect juga ternyata trainingnya semenyenangkan ini. Selain aku seneng ketemu orang-orang yang nggak pernah aku lihat sebelumnya, terus juga aku seneng juga ngeliat pola training yang aku belum pernah temuin juga sih sebelumnya. Kayak happy aja udah dari ngikutin dari hari pertama sampai sekarang. Kayak yang pertama masih nanya-nanya ini bakal ngapain, kok makin lama makin kayak kita masuk ke trainingnya tuh kayak secara nggak langsung tapi dapat ilmu yang banyak lah, aku ngerasa gitu sih. Itu sih. Dan emang dari kemarin kita ngapain aja sih Mbak di sini? Banyak banget sih yang udah dipelajarin gitu. Kayak misalnya kita belajar metode untuk menjadi seorang fasilitator itu kayak gimana, terus bagaimana kita memfasilitasi ide dari banyak orang sehingga kita bisa mencapai satu keputusan untuk melakukan sesuatu. Itu tuh ternyata caranya banyak banget. Bahkan nggak menyangka kalau metode yang kita bisa menggunakan lagu itu sebagai metode juga. Nah, itu seru banget sih menurutku. Kalau kamu gimana? Sepakat sih. Ya aku senang banget lah dari yang pertama kita kayak disuruh ditanyain masalah itu kan. Kemarin disuruh ditanya kalau kita dapat 1 miliar terus kita mau jalan-jalan kemana, itu kayak aku nggak expect, cuma pertanyaan itu doang tuh bisa bikin
kita sampai sampai seseru itulah. Terus sampai dan ternyata di metode yang kayak gitu tuh kita bisa dapat pelajaran yang oh ternyata tuh harus kayak gini, kalau nanya tuh harus kayak gini gitu. Ya seru sih, paling jelas senang banget. Nah tapi kalau Mbak Eri sendiri nih dari 3 hari kemarin ini, di antara metode-metode itu berarti yang disuka tuh yang mana sama Mbak Eri? Yang bikin lagu sih. Yang bikin lagu. Karena kan di situ kita dari ide dari banyak kepala, itu kemudian menjadi satu lagu yang sangat harmonis gitu dan bisa mengakomodir ide-ide yang ada di kepala-kepala teman-teman tadi gitu, dan itu tuh seru gitu loh. Iya sih. Benar seru banget kayak Mungkin yang lain ada kali. Ya sebenarnya seru semua sih, seru semua. Cuman aku nggak tahu yang paling happy memang pagi ini sih. Tadi yang bikin lagu itu, aku ngerasa kayak ya udah tiba-tiba aja kita dikumpulin. Terus mungkin yang interaksinya paling paling intens kan yang tadi kan, karena dibiarin banget gitu. Terus kita bisa kayak dikelompokin terus ngobrol tuh bener-bener yang dikelompokin yang paling banyak kayak pagi ini deh ya yang bikin lagu itu kan. Terus semua ikut ngomong, ikut ini, tapi buat di chaos yang segitunya, tapi akhirnya kita bisa ngebuat satu lagu yang harmonis. Ya sih, gitu aja sih. Itu sih paling. Pagi siang malam balik pagi, rutinitas hadir tiada henti. Meski lelah keluh menghampiri,